Halo pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja DPR RI. Pemirsa, dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Kota Jakarta dan Kota Palembang, Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur perhubungan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 hingga 30 November 2017 yang lalu. Bagaimana laporan lengkapnya? Kita ikuti liputan berikut ini. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Anton Sukartono Surato. Didampingi pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Direksi PT Waskita Karya, Sekretariat Komisi dan Tenaga Ahli, serta kru TV Parlemen, tim kunjungan Komisi 5 DPR memulai agenda dengan meninjau jalur Light Rail Transit atau LRT di sekitar Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Proyek LRT Palembang mulai dikerjakan PT Waskita Karya pada Oktober 2015 dengan panjang 23,4 km menggunakan lebar jalur 1067 mm yang membentang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II sampai Ogan Permata Indah atau OPI Mall Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, melintas di atas Sungai Musi. LRT Palembang akan melewati 13 stasiun yang dibangun dengan fasilitas operasi pendukung termasuk 9 gardu listrik dan 1 depo dengan kapasitas 14 trainset yang masing-masing terdiri dari 3 kereta, di mana kapasitas masing-masing kereta adalah 180 sampai 250 penumpang. Saat meninjau rel LRT, Komisi 5 DPR RI mendengarkan penjelasan masalah pembebasan lahan untuk penyelesaian rel tersebut. Lahan yang terkendala adalah milik TNI Angkatan Udara, di mana biaya pembebasan atau ganti rugi lahan ditanggung pemerintah Kota Palembang. Namun biaya ganti rugi ditolak warga yang tinggal di lahan tersebut. Milik AURI, tapi nanti yang bebaskan adalah Pemkot. Sementara Pemkot kan tidak bisa membebaskan tanah yang milik negara itu kan. Yeah. Jadi kita ganti bangunan sama tanam tumbuhnya aja di atasnya itu. Nah, dengan masyarakat mereka nggak terima, minta tanahnya juga diganti. Sehingga itu konflik itu yang masih sampai sekarang belum ini. Solusinya? Solusinya kita hanya Pemkot menyiapkan dana hanya untuk tanam tumbuh sama bangunan saja. Itu kan solusi kan? Sementara rakyat masih minta ganti rugi tanah. Iya, sampai sekarang. Nah, tapi AURI tadinya itu menjamin, oke, kami jamin bahwa masyarakat menerima itu. Karena itu tanah milik kami. Ya. Kita sudah adakan rapat kerjasama dengan Mabes AURI di Jakarta. Nah, kita sudah ada MOU bahwa kita hanya diizinkan membayar itu saja, tanam tumbuh sama bangunan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono meminta Kementerian PUPR lebih maksimal berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara untuk membantu pendekatan pada warga mengenai pembebasan lahan demi penyelesaian rel LRT, sehingga proyek LRT bisa selesai tepat waktu sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Masalah pembebasan lahan aja semuanya udah terschedule dengan baik dan juga waktunya juga semua udah on time karena kita dikejar oleh yang Asian Games itu kan. Makanya waktu yang sangat mepet ini di-push. Ya, tadi masalah koordinasi agak kurang, maka saya minta tolong koordinasi dengan baik. Dan kadang-kadang waktu kita melanggar suatu hal karena pokoknya harus jadi. Makanya LRT ini saya kira akan selesai pada waktunya. Tapi ya mohon jangan regulasi dilanggar. Ya, terutama yang masalahan tadi, yang masalah tanah AURI itu. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri membenarkan pembebasan lahan selalu menjadi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya terkait kesepakatan biaya ganti rugi dengan pemilik tanah. Ini pertama susah sekali untuk melakukan negosiasi dengan pemilik tanah. Yang kedua harganya kadang-kadang yang sudah tidak sesuai. Nah, tadi kami mendengar dari Balai bahwa mereka selalu melakukan negosiasi terhadap pemerintah daerah, minta difasilitasi, begitu juga dengan pemilik. Kalau toh tidak nanti paksa kita serahkan ke pengadilan. Itu jalan akhirnya. Bagaimanapun juga kan ini dibangun untuk kepentingan orang banyak. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhama Zulfahis menyarankan pihak-pihak terkait untuk melakukan pendekatan khusus kepada pemilik tanah agar proyek rel LRT bisa terus berjalan. Karena tidak bisa dadakan nunggu, dari sekarang sudah mulai mengerjakan survei, melakukan pendekatan secara emosional ya terhadap masyarakat itu. Mungkin tidak hanya pendekatan material gitu kan, karena kan kadang orang tidak melihat hanya material, kadang ada yang
contoh beberapa di tempat lain gagal pembangunan hanya karena 1-2 orang yang tidak merelakan tempatnya untuk direlokasi seperti itu. Dalam pertemuan dengan para mitra terkait, Ketua Tim Kunjungan Anton Sukartono menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ke Sumatera Selatan, yaitu terkait tugas panja pengelolaan transportasi darat dan preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang yang dibentuk Komisi 5 DPR RI. Selain itu, Komisi 5 DPR RI ingin meninjau kesiapan infrastruktur transportasi di Palembang menyambut pelaksanaan Asian Games 2018. Jembatan bentang panjang merupakan produk konstruksi yang tinggi teknologi, beresiko tinggi, dan menelan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, Komisi 5 menekankan faktor pemilihan dan kesiapan sumber daya manusia dalam meningkatkan pemantapan jembatan tersebut. Ketiga, pentingnya koordinasi dengan sinergitas program pemerintah di bidang penyelenggaraan jalan agar tidak merugikan masyarakat. Terutama terkait preservasi jalan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Perwakilan PT Waskita Karya pun memberikan penjelasan terkait perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi di Palembang yang rusak akibat pengerjaan proyek LRT. Yang jalan provinsi adalah PU provinsi, yang jalan nasional di-approve oleh BPJN. Jadi harapannya kita sampai dengan Maret ini akan tuntas untuk perbaikan jalan. Tetapi untuk perbaikan patching dan lain sebagainya kita sudah running terus. Kalau misalkan itu sudah disetujui, kami segera akan menunjuk atau mengerjakan ini, Pak. Itu anggarannya dari Dari Waskita, Pak. Dari Waskita. Iya. Oke, lanjut. Jadi tadi sempat ditanya, ini sepanjang trase? Iya, sepanjang trase yang akan dikerjakan oleh Waskita. Kalau di luar trase ya tidak, Pak. Anggota Komisi 5 DPR RI Bahrum Daido menekankan dan mempertanyakan anggaran perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi yang rusak karena LRT agar tidak terjadi pembengkakan anggaran. Untuk perbaikan jalan ini koordinasinya harus sama Pak Iwan dong dari Kementerian PU. Ya, bukan perhubungan, bukan PU. Karena ini merupakan tanggung jawab daripada Kementerian PU di jalan. Kalau itu statusnya jalan nasional kan? Nah, itu Kementerian PU. Nah, apakah perbaikan pembangunan jalan yang ada di bawah LRT akibat dampak daripada pembangunan LRT itu biayanya juga dari pembangunan itu secara keseluruhan bagaimana? Kemudian pengawasannya bagaimana terhadap Kementerian PU? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengingatkan kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan, agar sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk pelaksanaan Asian Games 2018 di Palembang, seperti bus, diperhatikan pasca Asian Games 2018 selesai. Nah, saya ingin mengingatkan, jangan sampai nanti kita bangun sesuatu semewah ini, fasilitas begini, kelanjutannya tidak ada. Nah, ini mungkin tanggung jawabnya harus diperjelas. Saya lihat di Kementerian Perhubungan di sini yang banyak ini biasanya. Apalagi pada saat membludak begini, membuat sesuatu atau terminal ataupun apa stasiun, sehingga pada saat sepi stasiun itu nggak tahu jadi apa atau gimana. Nah, ini juga mungkin perlu dijelasin untuk asas manfaatnya. Hal lain yang juga menjadi sorotan tim kunjungan Komisi 5 DPR RI dalam kunjungan ini adalah sistem pembiayaan proyek LRT, yaitu penggabungan sistem harga satuan dan sistem lamsam. Menurut Komisi 5 DPR RI, seharusnya tidak boleh ada penggabungan sistem pembiayaan dalam satu kontrak kerja. Anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhamam mengkhawatirkan penyalahgunaan anggaran dengan sistem lamsam jika pengawasannya lemah. Belum lagi, PT Waskita Karya menggunakan konsultan pengawas dari anggarannya sendiri sehingga tidak bisa menjamin independensi konsultan pengawas tersebut. Di sisi lain, menurut Neng EM, ada tumpang tindih atau overlapping terhadap alokasi anggaran pengawasan karena sudah ada Inspektorat Jenderal atau Itjen Kementerian untuk mengawasi setiap program maupun proyek yang diadakan masing-masing kementerian. Yang sifatnya lamsam itu kan itu memang
sangat fleksibel, ya, sangat fleksibel, kekuasaan sepenuhnya kepada yang diserahkan anggaran tersebut. Nah, ini yang menurut saya itu agak mungkin pengawasannya itu yang agak harus ditingkatkan, itu menurut kami. Walaupun kami tadi menanyakan terkait pengawasannya seperti apa, ternyata ada juga pengawasan, konsultan khusus pengawasan terkait proyek ini. Dan itu ada dianggarkan pula oleh Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian. Termasuk juga yang anggaran proyek ini juga dari Dirjen Perkeretaapian. Nah, ini yang kemudian kami melihat overlap. Karena apa? Kami itu juga kan menganggarkan anggaran untuk Irjen. Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal itu kan memang fungsinya ada untuk pengawasan di internal. Anggota Komisi 5 DPR RI Bahrum Daido juga menyoroti adanya penggabungan sistem harga satuan dan sistem lamsam dalam kontrak proyek LRT yang dikerjakan PT Waskita Karya. Itu adanya kontrak, sistem kontrak. Sistem kontrak yang ada di pembangunan jalan ini adalah ada sistem kontrak langsam, juga ada sistem kontrak unit price. Ya, menurut pengetahuan saya, antara kontrak langsam dan unit price ini tidak boleh ketemu gitu. Itu yang pertama. Seharusnya kayak unit price ya unit price full, harga satuan full. Bukan langsung, kalau langsam ya langsam full gitu. Katanya menurut informasi dari Kementerian PU, sudah ada peraturan presiden mengenai itu. Tapi kami dari Komisi 5 akan menelusuri masalah itu. Apakah Perpres sudah keluar mengenai kontrak gabungan antara langsam unit price. Terkait pemeliharaan jembatan bentang panjang yang ada di Sumatera Selatan seperti Jembatan Musi dan Jembatan Ampera, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Anton Sukartono meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk melakukan pemeliharaan secara kontinu. Anton mengakui Indonesia belum memiliki standar prosedural maupun biaya pemeliharaan jembatan bentang panjang secara nasional. Terkait banyaknya aksi bunuh diri oleh warga di Jembatan Ampera, Anton meminta Kementerian PUPR membuat sistem pengawasan keamanan di sepanjang jembatan. Ya, kita nggak punya best practice, berapa sih yang untuk jembatan yang harusnya terpenuhi, apakah kurang atau banyak. Kami kemarin dari Batam, itu 34 miliar untuk tahap pertama. Makanya ini kita mungkin harus ada Kementerian PU pergi ke London Bridge, atau pergi ke Golden Bridge-nya Amerika. Berapa sih mereka untuk memelihara jembatan itu? Mereka sebelum Perang Dunia Kedua loh. Dan sampai sekarang mereka masih ada. Sekarang di Ampera juga banyak orang bunuh diri, entah dia putus cinta, entah dia mungkin ekonomi atau apapun. Ya betul, makanya kita mengusulkan pada saat kita di Batam, dipasang CCTV. Minimum begitu ada orang mau berhendak yang tidak, ada teriak, tolong jangan bunuh diri. Karena nggak mungkin kita nyampe pada saat kita nggak tahu kapan orang mau bunuh diri kan. Tapi ada hal preventif. Sementara itu, Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Zarkasi memastikan pihaknya akan segera memasang CCTV di sejumlah titik di Jembatan Ampera untuk mencegah dan meminimalisasi aksi bunuh diri oleh warga. Ya, yang kira-kira potensi untuk istilahnya hazard. Hazard itu nanti kita akan pasang. Ya, supaya terkontrol. Jadi jangan sampai ada orang kriminal di sana. Terus kemudian yang kedua adalah vandalisme. Vandalisme itu bisa merusak dan sebagainya, itu nggak boleh. Pemirsa, usai sudah kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh temuan, catatan, dan masukan saat melakukan peninjauan dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Demikian laporan kunjungan kerja DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Uki Abdul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.